data tadi. Ya, selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini jumpa lagi bersama saya Steve Koliwi di Forum KO2. Pendengar, kita akan melanjutkan membahas terkait topik yang sudah kita angkat sejak pagi tadi. Manado darurat senjata tajam dan perkelahian antar kampung atau Tarkam. Kita akan bahas di Forum KO2 edisi hari ini pendengar bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio Pro1 pagi hari ini. Di samping saya ada Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Bapak Tony Nainggolan. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Pak. Salam baku dapa Pak. Salam Pak. Oke, terima kasih untuk waktunya sudah bisa hadir di RRI untuk pagi hari ini. Selain itu juga ada Asisten 1 Pemkot Manado, Pak Julius Ohler. Selamat pagi Pak Ohler. Selamat pagi Bung Steve, selamat pagi Ya. seluruh pendengar. Oke, boleh pakai mic-nya Pak ya. Pak Tony juga. Nah, biar bisa didengarkan juga oleh pendengar kita pagi ini. Pagi ini kita live juga di YouTube channel RRI Manado. Anda yang sudah menyaksikan kami boleh memberikan komentar Anda terkait dengan topik kita pagi ini. Ataupun juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp, telepon di 082195835080. Saya ke Pak Ohlers dulu nih, Pak Ulysses nih, dari Pemkot Manado. Kita tahu beberapa waktu belakangan ini memang lagi banyak terutama yang viral terkait kasus-kasus penikaman ya dan lain-lain sebagainya di Kota Manado, Pak. Itu kalau boleh tahu sebenarnya kondisi yang sebenarnya di Kota Manado seperti apa, Pak Ulysses? Silakan. Baik, pertama-tama dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini Kota Manado aman dan kondusif. Kalaupun ada terjadi di beberapa tempat, Ya. ada tawuran atau ada beberapa kejadian kriminal, itu bersifat parsial, Oke. tidak menggambarkan keseluruhan dari Kota wilayah Manado. Kota Manado. Karena kita tahu bahwa Manado sampai saat ini kita melihat secara umum itu aman dan damai. Cuman biasanya kan kalau media atau di YouTube sekarang di media sosial itu dikatakan bahwa bad news, good news. Iya, iya. Mana yang itu yang sering diangkat sehingga kelihatannya banyak. Padahal ini Manado sampai saat ini tetap masih kondusif. Oke. Hal-hal demikian seperti tawuran tetap kita tangani di mereka bekerja sama dengan semua pihak, tentunya pihak keamanan dari Polri dan TNI termasuk stakeholder terkait kita. Demikian. Oke. Jadi memang karena zamannya sosial media ya Pak Ya, Ulysses betul ya. sekali. Jadi Dunia cepat sekali betul penyebaran. ya, apalagi sekarang zamannya orang cari duit di sosial media. Iya. Jadi untuk mendapatkan banyak views dan lain-lain jadi Followers diangkat terus itu ya. diangkat sehingga seperti itu. Oke, tapi by data berarti sebenarnya sedikit ya Pak ya? Sebenarnya sedikit. Hanya beberapa tempat saja yang kami pantau terjadi ada beberapa tawuran anak-anak remaja ini yang sifatnya mulai berkembang dan itu bisa kami lakukan dengan upaya-upaya yang kami lakukan di Polres Kota Manado. Seperti itu. Oke, sudah ada upaya-upaya. Nanti Ya. kita ingin tahu juga upaya-upaya. Tapi tadi disampaikan juga ada di beberapa lokasi Pak Ya. Ulysses. Kira-kira bisa disampaikan, mungkin masyarakat tahu. Kalau yang terakhir juga yang sempat viral juga di daerah Sindulang. Ya, Sindulang 1 di Lingkungan 4 Itu juga emang dari Ya. dulu sudah. Itu bukan dari dulu, hanya beberapa waktu ini. Kira-kira dari bulan lalu mungkin Oke. seperti itu. Dan saat ini tidak sebenarnya. Yang sebelum-sebelumnya kita rame di Kampet, Iya. Banjir selesai itu. Oke. Karena beberapa yang kita bisa tangani. Oke, Seperti itu. baik. Nah, kalau dari pemerintah kota sendiri, Pak Ulysses melihat kalau yang di Sindulang ini apa penyebabnya, Pak? Sampai rame. Kalau kemarin yang banyak dikomentarin juga oleh netizen, oleh warganet itu terkait dengan orang tua yang justru membela ketika ada petugas datang, ada aparat datang, tapi yang berdiri garda terdepan tuh orang tua. Nah, apa ini kalau dari Pak Ulysses? Kalau dalam situasi sosial, biasanya dalam lingkungan wilayah lingkungan itu, biasa orang-orang tua selalu prinsipnya membela anak-anak Oke, mereka. itu naluri manusia Naluri lah ya. manusia. Ya. Tapi kita juga harus memahami hal-hal di mana ada kondisi-kondisi tertentu penegak hukum harus bertindak tegas demi melindungi warga yang lain, orang yang lain, keselamatan orang lain. Oleh karena itu, penegak hukum dan Polri telah melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap oknum-oknum atau
pihak-pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat keributan-keributan tersebut. Demikian. Oke, jadi tidak ada pengecualian ya. Tidak ada pengecualian. Kalau namanya salah, kita bukti, maksudnya kita ditindaki Ya, betul, dengan Bung sebaik-baiknya. Walaupun juga mungkin namanya orang tua sayang anak. Seperti itu. Kita harapkan. Jadi tetap membela garda terdepan dah. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Yulius. Baik, Saya ingin ke Pak Tony, ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara. Kalau di lembaga pemasyarakatan sendiri Pak, apa yang dilakukan ini kepada warga binaan di dalam, terutama untuk yang kasus-kasus seperti ini ya, biar tidak terjadi lagi pas keluar terulang lagi. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom, Pak. Saya Tony Nainggolan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara. Memenuhi undangan dari RRI Manado dan akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan ke kami sehubungan dengan konsep dan pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Jadi pada intinya ada dua hal besar yang menjadi konsep di dalam pelaksanaan pemasyarakatan di lapas maupun di rutan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan kepribadian inilah yang berhubungan dengan keagamaan, dengan pengembangan diri, dengan psikososial, dengan therapeutic community, dengan beberapa konselor yang dilakukan oleh petugas-petugas asesor maupun petugas-petugas psikolog kita yang ada di lapas maupun di rutan. Nah, sehubungan dengan informasi yang viral sesuai dengan topik kita hari ini bahwa Manado darurat Sajam dan Tarkam, nah ini juga menjadi satu hal yang harus kita sikapi secara bersama, baik itu dari pihak aparat pemerintah, baik itu dari pihak pendidikan mungkin, dan khususnya itu pihak lingkungan, dan lebih khusus lagi keluarga. Nah, keluarga ini menjadi sangat berperan penting di dalam pencegahan hal-hal terjadinya hal-hal seperti apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, demikian juga kita juga harus care sebagai warga Manado khususnya dan aparat pemerintah lebih khusus lagi untuk mencegah jangan sampai terjadi hal demikian. Jadi pada intinya ada dua, pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Nah, termasuk juga sekolah paket ABC itu menjadi pembinaan kepribadian. Nah, di samping itu ada pembinaan kemandirian. Kita arahkan yang bersangkutan ini sesuai dengan hasil dari asesmen yang dilakukan oleh petugas kita, apa yang menjadi hobi dan mungkin satu keistimewaan yang mengarah kepada kemandirian yang dimaksud. Nah, apakah dia ini cocok untuk bertani, berladang misalnya? Jadi nanti menyesuaikan dengan warga binaan tersebut. Betul, Pak Tony ya? Menyesuaikan. Jadi kita sifatnya ini membangun dan menggali potensi yang ada sama dia, baru kita arahkan. Oke, baik, luar biasa. Nah, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Ulysses tadi bahwa justru banyak ini anak remaja ya, usia-usia remaja ini Pak ya. Berarti tadi seperti yang disampaikan Pak Tony juga, pendidikan juga tetap berarti di lapas, terutama lapas anak tetap ada, berarti tetap hak untuk mendapatkan pendidikan warga binaan tetap itu menjadi hak dasar. Oke. Penanganannya juga berbeda berarti Pak ya untuk anak-anak remaja dan usia anak lah dan juga remaja ini Pak. Nah, sudah tentu usia itu mempengaruhi psikologis, kejiwaan anak dan kejiwaan orang pada umumnya. Nah, kita sesuaikan umur, nah termasuk lingkungan dan tingkat pendidikan ketika kita terima di lapas maupun di rutan. Ini penanganannya akan sangat berbeda pribadi maupun dengan pribadi yang lain. Jadi ada tindakan-tindakan atau hal-hal yang menjadi kewajiban kita di dalam mengarahkan seseorang warga binaan kita maupun anak binaan kita untuk kita arahkan di dalam potensi kemandirian maupun potensi kepribadiannya. Demikian. Oke, baik, luar biasa. Nah, saya ke Pak Ulysses juga ini kalau
RRI kan mengangkat temanya ini agak luar biasa ini. Manado darurat sajam dan tarkam. Dari pemaparan awal Pak Ulysses tadi berarti sebenarnya Manado nggak darurat Pak ya? Belum darurat. Boleh pakai mic Pak ya? Belum darurat. Indikatornya itu tadi. Ini parsial, bukan di seluruh kota Manado ya. Jangan mengeneralisir sesuatu yang hanya parsial. Cuman karena saya katakan tadi ya, kalau media itu good news, bad news, good news, seperti itu. Bad news is a good news kalau untuk media, karena kan banyak orang cari-cari tahu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ulysses tadi. Dan kita harus jeda dulu sejenak. Setelah ini saya juga masih ingin tanya-tanya ke narasumber kita berdua, dan untuk Anda nanti di segmen selanjutnya boleh bergabung bersama kami melalui line telepon di 0821953508. Anda juga sudah boleh memberikan komentar Anda di live streaming kami di RRI Manado, live streaming kami di sana. WhatsApp juga sudah boleh dikirimkan, nanti kita akan tanggapi sesaat lagi. Tetap bersama kami di Forum Kawan. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Kita lanjutkan lagi pendengar untuk Forum Kawan 2 pagi ini masih membahas terkait Manado, darurat sajam dan tarkam, masih bersama kedua narasumber kita yang luar biasa, Pak Tony Nainggolan, Kakanwil Dirjen Pas Sulawesi Utara, dan juga Asisten 1 Pemkot Manado Pak Ulysses Ohlers juga. Dan saya ingatkan lagi untuk Anda nanti di segmen selanjutnya boleh bergabung di 082195835080. Menarik tadi pas break sempat nanya-nanya juga ke Pak Tony, ini sebenarnya datanya seperti apa kalau yang ada di yang sementara dibina lah warga binaan di Sulawesi Utara, Pak Tony. Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada seluruh pemirsa dan yang menyaksikan acara ini bahwa per hari ini data penghuni lapas dan rutan di wilayah Sulawesi Utara itu ada di angka 3.067 orang. Nah sementara kapasitas kita itu hanya di kisaran 2.500-an. Nah sekarang ini kita sudah mencapai 41, sekian persen over kapasitasnya. Nah yang menarik kasusnya itu kalau di wilayah lain itu kasus yang menonjol itu adalah kasus narkoba, bisa sampai di angka 60-70%. Nah alhamdulillah puji syukur di Manado sendiri atau di Sulawesi sendiri, angka yang ada di kita itu hanya 286 orang. Oke, khusus untuk kasus narkoba ya. Nah kasus pembunuhan itu di angka 235 orang. Jadi hanya 1% mungkin, atau mungkin ya tidak terlalu di bawah signifikan 10% lah ya. Siap, di bawah 10%. Oke. Nah, tapi ini juga menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, kami perhatikan dari data yang ada sejak kami bertugas di bulan Februari di Sulawesi Utara, ada cenderung meningkat
Nah, kasus narkoba di angka 241 menjadi 286. Ada peningkatan 25 orang dalam kurun waktu sekitar 6 sampai 7 bulan. Nah, demikian juga pembunuhan. Nah, ini juga menjadi satu yang harus kita perhatikan secara bersama, mengingat kita tidak bisa secara parsial memperhatikan dan melakukan tindakan-tindakan ya sebagai pencegahan. Kita berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban kita di dalam mencegah, jangan sampai terjadi kejahatan. Betul ya. Terima kasih Pak Tony. Nah ini Pak Ulysses ini ada peningkatan, tapi itu data untuk Sulawesi Utara ya. Untuk Manado pastinya lebih kurang lagi, lebih rendah lagi. Terkait dengan senjata tajam dan juga perkelahian antar kampung ini, Pak, kalau dari Pemkot Manado sudah mencari tahu tidak penyebabnya apa? Walaupun ini kalau ada dari pihak Polres Manado ya, kita sudah mengundang sebenarnya tapi belum berkesempatan hadir, jadi boleh mewakili, datanya pasti ada di Pemkot. Baik, jadi rata-rata dari informasi yang kami terima untuk perkalian Tarkamin dan Sajamin biasa di anak-anak remaja, anak masih mencari jati diri mereka. Dan dari data Capil, ini Kota Manado ada dari anak 11 sampai 17 kurang 1 hari, itu kurang lebih ada 3.800 anak laki-laki dan 3.600-an anak perempuan. Jadi kalau kita melihat biasanya yang terkait ini biasa laki-laki, anak-anak remaja laki-laki, mereka kurang lebih ada 3.800-an. Nah, di antara anak-anak ini, mereka dalam mencari jati diri sekarang, apalagi dengan kondisi-kondisi sekarang ini, dengan kemajuan informasi teknologi, mereka lihat-lihat di apa? Kan kita mengenal ada dunia nyata, ada dunia maya. Nah, anak-anak sekarang lebih cenderung ke dunia maya. Nah, mereka melihat kondisi-kondisi dunia maya, seakan-akan mereka bisa aplikasikan terap itu di dunia nyata. Sehingga seperti katakan tadi betul Pak Kamil, kita menangani ini bukan secara parsial. Kita harus kerja bersama ini. Nah, pemerintah, stakeholder terkait, kemudian lingkungan, bahkan yang paling utama adalah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Manado bekerja di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota ya, Pak Andre Anggon dan Pak Dr. Richard Soalang, itu berbasis data kita. Jadi apapun yang kita berbasis data. Dan sebenarnya semua ini bisa kita antisipasi baik di lingkungan atau di kondisi-kondisi mana saja. Karena kita punya jajaran sampai ke ketua-ketua lingkungan. Di mana ketua-ketua lingkungan ini kala itu Google mereka. Karena dia tahu pasti siapa yang di lingkungannya masing-masing yang apakah dia tukang mabuk, sering bawa sajam. Nah, ini kan tahu, kita punya data itu semua. Jadi kita sudah petakan, misalnya di lingkungan di kelurahan A, lingkungan sekian, siapa-siapa yang potensi-potensi sering bakuku tengah malam, sering mabuk-mabukan, kita sudah punya. Tinggal bagaimana kita melakukan pengawasan untuk data-data yang kita ambil tersebut. Dan untuk peluang-peluang tarkam ini biasanya terjadi itu di atas jam-jam tengah malam berarti tengah malam itu, jam 12 tengah lewat. malam ke atas itu. Dan ini biasanya pemicunya anak-anak kumpul-kumpul, kemudian sudah minum-minuman alkohol, minuman alkohol ini sehingga gampang sekali memicu mereka untuk melakukan tindakan-tindakan di luar hukum seperti itu. Oke. Baik. Nah ini datanya sebenarnya sudah ada dari Pemkot Manado dan lain-lain ya. Kemudian juga alasan mereka itu juga sudah diketahui dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang nih Pak ya, sebenarnya untuk anak-anak remaja itu kan di seluruh dunia ada ya. Tapi kalau nggak cuma di Sulawesi Utara, di Indonesia kayak kita mewajarkan. Itu kenakalan remaja seperti itu ya, akarnya seperti itu. Nah, apakah ini saya ingin ke Pak Tony sebenarnya, apakah ini juga menjadi salah satu faktor kenapa kemudian anak-anak remaja bahkan orang tua cenderung mewajarkan hal itu? Artinya anak-anak remaja kenakalan remaja atau orang lain pernah muda. Nah, seperti itu biasanya kan ya. Nah, kalau Pak Tony yang sudah menangani banyak sekali warga binaan, apakah itu jadi salah satu alasan sehingga anak remaja cenderung ketika mencari eksistensi, kadang-kadang
asik kok kita masih remaja. Nah, silakan Pak. Nah, jadi seperti yang kami sampaikan juga di awal tadi, bahwa kita juga di dalam rangka menggali potensi dan mengarahkan warga binaan, khususnya yang masih anak dan remaja. Nah, di LPKA sendiri itu ada sekitar 52 orang warga binaan kita atau anak binaan kita di LPKA. Nah, rata-rata ini adalah di bawah usia 21 tahun. Nah, penanganannya tentu berbeda dengan dewasa maupun yang sudah lebih dewasa lagi, dari tingkat dewasa maupun dari dewasa muda maupun dewasa. Nah, kita menerima warga anak binaan kita di lapas, atau di LPK, di rutan maupun di lapas, itu adalah titipan. Oke. Nah, baik itu titipan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan, sampai dengan tingkat Mahkamah Agung, nah terkadang dari pihak kepolisian. Nah, pada saat yang bersangkutan menjadi seorang tahanan atau yang ditempatkan di rutan sebagai tersangka atau tahanan, nah tentunya perlakuan juga berbeda. Perlakuannya juga berbeda. Kita lebih dominan perlakuannya itu kepada pemeliharaan dan perawatan. Nah, ketika yang bersangkutan sudah inkrah, putus menjadi seorang narapidana dan ditentukan hukumannya berapa. Nah, di awal itu ada yang namanya penelitian kemasyarakatan awal, litmas awal, yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan atau asesor. Nah, dari sinilah kita bergerak untuk selanjutnya. Tahapannya itu ada banyak. Tahapannya banyak. Litmas ini ada sampai 11 jenis. Sampai nanti litmas integrasi namanya pembebasan bersyarat. Nah, tahapannya banyak dan keterlibatan pihak juga banyak. Termasuk keluarga. Nah, dari awal sampai dengan habis nanti menjalani pidananya, keluarga dan aparat, lingkungan, ini juga selalu kita ikutkan. Kenapa demikian? Mengingat tujuan pembinaan ini akan bisa tercapai apabila 3 komponen atau 3 unsur, 3 pilar ini secara sinergi melaksanakan kegiatan pembinaan secara bersama-sama, yaitu petugas pemasyarakatan. Yang kedua, anak binaan atau narapidana atau warga binaan. Nah, yang ketiga ini masyarakat. Nah, masyarakat di sini yang di dalam artian sempit maupun luas. Nah, dalam artian sempit keluarga, masyarakat, lingkungan, termasuk negara. Ini berkewajiban. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kita berkewajiban untuk ikut serta di dalam rangka pembinaan anak binaan maupun warga binaan atau narapidana. Nah, jadi dari awal kita sudah konsep melalui asesor, melalui pembimbing pemasyarakatan, kita akan arahkan bahwa yang bersangkutan ini pembinaan kepribadiannya akan seperti apa. Pembinaan kemandiriannya akan seperti apa. Nah, ketika dia misalkan masih membutuhkan sekolah. Nah, ini juga kita fasilitasi. Ada yang kejar paket A, ada yang kejar paket B, ada yang kejar paket C, dan ada yang kuliah. Nah, di beberapa tempat di lapas kita di Indonesia, seperti di Tangerang terakhir, bekerja sama dengan salah satu universitas, itu melakukan perkuliahan di dalam lapas. Dan sudah banyak sarjana yang ditelurkan atau diproduksi oleh lapas. Baik, tadi berarti hak untuk mendapatkan pendidikan tetap ya, walaupun sementara menjalani hukuman atau menjadi warga binaan. Pak Ulysses, tadi juga Pak Tony bilang ada 3 pilar sebenarnya petugas lapas, warga binaan itu sendiri, masyarakat. Nah, ini masyarakat yang paling penting sebenarnya ya, lingkungan, keluarga. Kalau kita melihat kan Kota Manado kan orang sama bersaudara Pak ya. Kadang-kadang justru ini untuk hal yang negatif pun kita sama bersaudara, bersatu ini Pak. Nah, ini dari pemerintah Kota Manado apa yang dilakukan ini Pak? Agar boleh orang sama bersatu tapi untuk hal-hal yang positif lah. Kita tahu kalau dalam kehidupan masyarakat itu ya yang namanya man and society, manusia dan kehidupan masyarakat. Pemerintah Kota Manado dalam menangani ini tentunya saya katakan tadi melakukan upaya-upaya yang berbasis data. Kami untuk penanganan masalah-masalah ini kami punya call center 112, di mana setiap permasalahan yang terjadi masyarakat kita bisa melalui call center 112. Bisa perkalian, bisa
kebakaran, bisa kecelakaan, itu tergabung dengan pihak kepolisian. Bahkan Dan, kadang-kadang sudah merasa jam damkar 12 bisa malam Firman masih putar lagu kuat-kuat, ada yang tetap melapor di melaporkan, 112. kita tetap tangani bersama, dan penanganannya itu cepat dari pihak kepolisian. Itu berkisar 5-7 menit mereka sudah di lokasi. Sehingga kita bisa menilai. Kalau secara preventif, secara mitigasi kita telah lakukan ini. Tetapi kita tidak bisa pungkiri ada juga yang lolos, seperti yang dikatakan Sajam dan Tarkam dalam topik kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa Manado ini ada 504 lingkungan. Kalau hanya ada 3 lingkungan yang terjadi Tarkam, bukan menjelaskan bahwa mana tidak aman. Itu pun bukan dalam lingkungan itu pun hanya sebagian kecil dari dalam lingkungan itu. Itu pertama kita garis bawah itu. Yang kedua, untuk Sajam ini, kalau dari jumlah penduduk Kota Manado yang ada 500, data capil terakhir 560.000 jiwa sekian, kalau hanya 3 atau 4 kita tulis Sajam, kita tidak boleh menjadi Manado ini harus darurat Sajam. Tidak seperti itu. Tapi pemerintah Kota Manado tidak melakukan pembiaran walaupun sekecil apapun. Kami melakukan langkah-langkah, upaya-upaya untuk penanganan ini, baik secara internal pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak terkait, forum-forum yang kami bentuk, termasuk di dalamnya dengan tentunya yang berwenang untuk keamanan itu, yaitu dari kepolisian dan TNI. Kami di Kota Manado dengan Kapolresta dan Pak Dandim tentunya. Dan ini telah kami lakukan, sehingga kami melakukan upaya-upaya di mana ini Tarkam dan STM ini kan ini datang dari niat dan kesempatan. Nah, kita lihat kesempatan ini bisa terjadi kalau daerah tersebut seperti kalau malam-malam itu tidak ada lampu. Dan ini kami telah upayakan semua, rata-rata di Kota Manado ini ada kurang lebih saat ini terpasang lampu penerangan itu ada 16.000 sekian. Lampu penerangan yang sudah terpasang di Kota Manado. Itu berarti 95% di Kota Manado telah diterangi dengan lampu terang. Artinya kita telah memitigasi kesempatan-kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, Tarkam dan sebagainya itu, Sajam dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, kita telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk di dalamnya Kapolresta dan Dandim, untuk melakukan upaya-upaya mitigasi lewat tokoh-tokoh agama. Kita punya data di mana tokoh-tokoh agama kita, kalau ada laporan 112 menyatakan bahwa ada ribut di sini, ada anak berkelahi di sini, kita bisa langsung kontak ke tokoh agama di mana anak itu tinggal. Tokoh agama itu datang ke rumah anak tersebut dan memberikan pembinaan di rumah anak tersebut. Langsung difoto, langsung dikirim, ini pembinaannya. Ini ada, kami punya data-data ini yang ini contoh ada seperti ini pada tanggal 8 Januari misalnya di Kecamatan Singkil, lingkungan berapa ini? Lingkungan 2 Kompos Barat ini. Dia ternyata ada anak di situ. Nah, didatangilah, ternyata dia ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin. Nah, datanglah tokoh agama, imam membina anak tersebut untuk melakukan yang baik. Seperti ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado. Di samping itu juga bekerja sama dengan FKUB, forum-forum yang kita bentuk, BKS AAUH khususnya, itu melakukan pembinaan lewat tokoh-tokoh agama di masing-masing wilayah kecamatan. Ini sudah jalan nih, bersama pihak kepolisian. Kita ingin masukan-masukan dari warga. Selalu diminta kalau ada penanganan, tolonglah jangan nanti ketika polisi menangani, seperti kata-kata ibu-ibu karena sayang anak, mereka unjuk rasa dan sebagainya. Nah, mari kasih kepercayaan kepada pihak kepolisian. Sebab mereka juga melindungi anak tersebut dari hal-hal lain ya, antar teman-teman ini. Jadi penangkapan pemidanaan itu bukan berarti kita akan mengamankan hanya kepada oknum pelaku itu, tapi kita mengamankan dia dari orang lain yang akan melakukan tindakan kepada oknum tersebut. Jadi ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Pada prinsipnya kami pemerintah Kota Manado dalam menangani masalah-masalah tersebut termasuk memitigasi upaya preventif kami sudah lakukan.
tapi kalau ada satu lihat, itu kami juga akan lakukan, dan upaya-upaya ini telah kami lakukan, baik lewat kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, baik dengan pihak kepolisian, 112, laporan 112, di tingkat kecamatan, di mana saat ini kami baru saja mengangkat 504 kepala lingkungan yang mulai menjalani tugas Catling yang baru ini. Sehingga mereka itu oleh Pak Wali Kota diberi tugas benar-benar untuk mengawasi lingkungan masing-masing. Jangan harap bahwa jadi pala cuma duduk manis dan senang-senang gaji. Itu harus kerja keras untuk mengasingkan bagaimana tugas utama mereka, bagaimana menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kota Manado. Ini saya dapat. Baik, terima kasih ya. Dan beberapa waktu lalu juga kita sempat waktu 112 waktu itu dengan Pak Wali Kota Andre Anggo juga sempat saya melihat sendiri bagaimana ada zona-zona tertentu ya. Dijelaskan juga sama Pak Wali waktu itu, ini berarti di sini rawan dan lain-lain sebagainya. Data-data penduduk Kota Manado juga ada. Jadi apa yang disampaikan Pak Ulysses seperti itulah sebenarnya. Kita terima penelpon dulu, satu penelpon, sebelum itu nanti kita jeda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 082195835080. Anda juga yang ingin memberikan WhatsApp silakan, komentar di YouTube juga nanti kami akan bacakan dan ditanggapi. Ini sudah ada banyak sebelum kita terima penelpon. Ini ada yang dari yang mana ini banyak sekali nih Pak. Dari Jolly Roger ini terima kasih katanya Pak Ulysses sudah bantu urus KTP dan KK waktu masih di Capil ya. Karena Pak Ulysses ini juga lumayan lama ya di Dukcapil Kota Manado. Kita terima penelpon di 082195835080. Kita ke penelpon yang pertama. Tadi banyak sebenarnya di program acara sebelum ini Pak Tony, Pak Ulysses, dari masyarakat kita punya acara opini publik, mereka juga sudah menyampaikan opini-opininya yang luar biasa. Sudah ada penelpon di line telepon, kita baca dulu. Ini ada dari WhatsApp. Izin narasumber, ada kasus pelaku saja masih peranggang, masih anak muda ini Pak Tony, atau anak usia SMA, SMK yang di bawah umur dan tentunya dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah mereka tetap bisa dihukum pidana? Kemudian juga banyak pelaku sajam atau tarkam masih dibela orang tua meski sudah salah ya. Bagaimana tanggapannya? Dari Aprili di Kompos. Kita akan jawab ini, tapi kita jeda dulu sejenak. Pendengar tetap bersama kami di Forum Kaunua. Setelah ini kami masih akan tetap membuka line telepon, WhatsApp, dan juga membacakan komentar Anda di YouTube. Silakan bergabung, tetap bersama kami di Forum Kaunua. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Manado darurat sajam dan tarkam, pendengar, masih menjadi topik kita. Kita terima penelpon dulu Pak di 082195835080. Ini penelpon yang pertama kita sebelum kita tanggapi beberapa pertanyaan yang sudah ada tadi. Forum Kaunua, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Ferdi Cliff yang ada di Motoling, Minahasa Selatan lebih tepat. Oke, Cliff di Selamat Minsel, pagi silakan. untuk kedua narasumber ya. Iya. Dari mana itu? Dari lembaga kah? Dari Kakanwil Lapas. Pemasyarakatan. Dan juga ada asisten itu? satu. Sama pemerintah ya. Dalam hal ini
Pak siapa tadi? Lakat. Ulysses Oh, Ahlers, begini. Pak Cliff silakan langsung ke pertanyaan. Oke. Ya. Kalau dari saya sebagai masyarakat begini kan, namanya kan Manado ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Betul. Udah lama. Tapi saya juga menyoroti bahwa kepala lingkungan itu di mana? Karena banyak masyarakat sampaikan begini, kepala lingkungan itu bukan kerjanya cuman kerjanya itu cuman tagih retribusi sampah. Baik. Atau tapi mereka itu sebenarnya garda terdepan di lingkungan itu sendiri. Oke. Jadi ketika ada indikasi, kepala lingkungan itu harus gerak cepat. Baik. Dan juga pemerintah kota itu harus terima data dong. Apa ini kepala lingkungan itu betul kerja enggak? Makanya ada laporan, digital kan semua. Oke. Jangan cuma tidur-tidur menggoro, nanti kejadian baru terima laporan, kirim laporan pembunuhan berapa orang, lari, basa-basa berapa. Baik, Bukan begitu baik. kan? Ya. Jadi sebagai masyarakat mengkritisi pemerintah yang ada di Kota Manado. Karena juga saya sebagai warga Minsel tapi sering ke Manado kan. Ketika mendengarkan ini darurat saja, ada was-was juga. Jadi kepala lingkungan itu di mana? Oke. Terus informasi yang beredar, kepala lingkungan itu yang ada di Kota Manado itu paling banyak itu perempuan. Kenapa begitu? Apa mereka itu jam-jam 1-2 malam itu perempuan itu mau ke sana mau lihat lingkungan? Baik. Pasti tidak mungkin. Jadi sebagai masyarakat mengkritisi tentang kepala-kepala lingkungan itu harus betul-betul Ferdi orang Cliff, yang ada peduli lagi dengan nih, masyarakat. ya. Artinya Jangan harus cuma capable bilang seperti itu ya. gaji 5 juta, 10 juta itu, Baik. tapi pelaksanaannya gitu kurang. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Selamat pagi. Ferdi Cliff di Motoling Minahasa Selatan, di belakangnya Bung Ferdi Cliff 082195835080. Tadi sebenarnya Pak Ulysses sudah menjelaskan ya bagaimana data itu sebenarnya ada begitu kejadian langsung ke ketua lingkungan ya Pak Ulysses ya. Jadi tidak tunggu-tunggu lama. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado. Dan kita ke line WhatsApp lagi atau saya baca yang di YouTube. Ini banyak ini Pak. Ini banyak yang bertanya di sini dari ini Jolly Rogers tadi yang mengucapkan terima kasih. Dia bertanya ternyata Pak Ulysses, apa langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah tindakan kriminal dengan senjata tajam atau tarkam yang belakang ini marak di Manado? Upaya. Sudah ada beberapa antisipasi disampaikan tadi. Kemudian juga dari Marcel Rumodor, luar biasa Pak, pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat Pak Tony. Ada Deice Susanto juga, kolaborasi yang luar biasa antara RRI, Kanwil dan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait berita yang viral di Manado, darurat sajam dan tarkam. Kita ke penelpon selanjutnya. Forum Kaunua, selamat pagi. Oke, iya selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana? Selamat pagi, Steve. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Fatmawati di Bitung. Oke, di Bitung silakan, Bu Fatmawati. Saya hanya kasih masukan ya. Begini, Steve. Pengalaman saya kan di Kota Bitung. Karena di kampung 4 orang sini. Iya. Kayak tawuran memang besar-besaran. Tarkam lagi Bu Fatmawati. Bagaimana? Tawuran antar kampung ini Bu Fatmawati atau ya, antar kampung. Okay. Sampai ada kematian. Ada korban jiwa. Terus ada luka parah. Kena itu panah wire itu dan saya kasih solusi pengalaman kami di kampung ini. Begini, dikumpulkan musyawaraan, bukan pala, sedangkan pala di sini orang yang pakai, padahal pala di sini besar badannya. Lagi-lagi besar ya. Iya. Jadi apa tadi Bu Fatmawati? Apalagi itu polisi-polisi gimana ya? Cuma ini kemasukan, kasih masukan dan begini. Pemerintah salah satunya Kapolda atau Kapolres baru ada Pak Imam pendeta dikumpul musyawarah terus semua yang ada 1 kampung 2 kampung itu dikumpul sama-sama terus dikasih arahan
arahan terus menerus supaya mereka jerak. Baik, kalau Bu orang Fatmawati. jerak, mesti ada tim khusus, tim Tarsius begitu. Kalau orang ini kan Tarsius. Ya. Baik Bu Fatmawati, terima kasih Bu Fatmawati. Iya, itu aja ya. Selamat pagi. Luar biasa. Itu pengalaman di Bitung ya. 2 penelpon saja sama tadi juga sudah ada dari Ibu Aprili di Kompos, bisa langsung ditanggapi oleh Pak Ulysses dulu. Habis itu Pak Tony boleh untuk menanggapi. Silakan Pak. Ini tadi kalau dari Cliff sebenarnya sudah disampaikan tadi ya, Ketua Lingkungan sudah sangat aktif. Silakan Pak Ulysses. Baik, untuk Cliff terima kasih masukan. Kami juga untuk ketua-ketua lingkungan kami memang agak keras terhadap mereka dan mereka selama ini kami evaluasi. Dan dalam pelaksanaan respon dari ketua setiap ada tindakan kriminal lingkungan mereka selalu hadir. Ini pun kami ada laporan 112 yang kami bisa pantau upgrade-nya per kejadian, di mana di situ juga ada laporan dari stakeholder kami, yaitu pihak kepolisian. Mereka datang dan mereka melaporkan bahwa kalau pala memang ada, kalau enggak mereka nyatakan enggak, dan itu akan dievaluasi. Jadi kemudian berkaitan dengan ada pala perempuan dan itu sifatnya kami tidak setara sekarang ini, tapi malah kita lihat lebih keras yang pala perempuan ini lebih ada yang hebat-hebat. Justru ada yang wanita yang karena pendekatannya berbeda. Ya. Dan bahkan ketika kalau wanita yang berbicara, biasa kan kalau di sosial media ada guyonan itu, wah ras terkuat di muka bumi. Termasuk pengaruh-pengaruh mereka, influence, karena mereka suka membantu sehingga ini menjadi tokoh di lingkungan tersebut. Panutan dan ada rasa segan karena dia suka membantu, ada masalah kita sakit dan sebagainya. Seperti itulah. Kemudian untuk Ibu Fatmawati Bitung, terima kasih Bu, upaya-upaya ini terima kasih untuk saran. Memang kedua penanya ini satu dari Minsel, satu dari Bitung. Manado ibu kota provinsi Pak. Mereka pantau semua. Prinsipnya masih kondusif sekarang Bu, dan upaya-upaya yang Ibu lakukan tadi itu sudah kami lakukan. Sebelum bahkan ketika ada kejadian kita kami lakukan itu, dan ini program ini berlanjut berkesinambungan. Tidak hanya saat ketika ada terjadi tarkam seperti, tapi program ini sudah merupakan program rutin Pemerintah Manado dan berlanjut terus ini kerjasama antar tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dengan pihak keamanan. Karena Pak katakan tadi pihak keamanan, polisi mau datang ke masyarakat ibu-ibu, jadi halangi kan menghalang-halangi sebenarnya ya. Kemudian itu saya dapat kami. Terima kasih. Oke, baik ya. Pak Tony ada yang ingin ditanggapi? Tadi juga mungkin ada pertanyaan dari Ibu Aprili yang pertanyaan pertama di WhatsApp, boleh ditampilkan. Yang ini nih juga nih, masih banyak yang karena pelakunya masih remaja, masih dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Tanggapannya Pak? Oke, terima kasih kepada penanya. Jadi kami coba menyampaikan apa yang menjadi hal yang perlu kami sampaikan, bahwa anak juga masih bisa tetap dipidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dengan sistem peradilan pidana anak atau SPPA tahun 2012. Cuman perlakuan dari prosesnya sampai dengan penjatuhan pidananya ini sangat berbeda dengan dewasa. Nah, tingkat hukumannya itu hanya setengah dari masa pidana yang akan dijatuhkan kepada yang dewasa. Jadi itu juga. Nah, tempatnya juga, perlakuannya juga ini sangat berbeda dengan dewasa. Nah, tempatnya sekarang ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Nah, kalau di Manado, di Sulawesi Utara ada satu, ada di Tomohon. Ada di Tomohon, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi, apakah anak-anak masih bisa dipidana? Tetap bisa dipidana dengan sistem peradilan pidana anak tahun 2012. Oke, tetap masih bisa dipidana, tapi pastinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Betul. Ya. Terima kasih Pak Tony. Kalau ada satu penelpon, mungkin jadi satu penelpon terakhir, boleh sambil kita baca pertanyaan kedua di WhatsApp, boleh ditampilkan. Manado darurat miras, dari miras katanya terjadi perkelahian antar anak muda dan darurat balap liar dan knalpot racing. Kita jangan lari dari kenyataan, katanya masyarakat geram melihat miras dan terjadi ricuh. Terima kasih dari Josrif di Air Madidi. Nah, ini memang betul Pak Ulysses ya, ini
banyak jadi sorotan, ibu kota provinsi Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, boleh sekalian langsung, jika sudah dilakukan seperti yang dijelaskan itu benar, tetapi tidak dilakukan secara rutin dan saatnya diberlakukan jam malam, contoh batas jam 9 malam dan petugas harus memiliki peta daerah rawan dan terbuka jika dianggap perlu. Perlu barak terbuka supaya aman dari, ini Pak Sagai di Bitung juga. Wah, ini dari luar semua ini ya. Silakan Pak Julius menanggapi. Baik, jadi untuk berbicara soal miras, kami pemerintah Kota Manado punya Perda 2 tentang ketertiban, di mana bersama dengan pihak kepolisian kami melakukan tindakan-tindakan tipiring dan juga terhadap miras tersebut. Karena ada banyak mengeluh, katanya ini kejadian-kejadian ini sumbernya cuma satu, yaitu pemicunya miras, captikus yang dijual bebas. Nah, apakah dimintakan kepada prinsipnya selalu dalam pihak keamanan supaya tutup ini seluruh toko-toko miras yang ada di Kota Manado? Upaya kita tidak lakukan secara brutal seperti itu karena juga berdampak kepada yang lain. Tetapi yang kita mau katakan di sini bahwa kita tetap melakukan operasi-operasi terhadap penjual-penjual miras tanpa izin ini. Baru-baru pihak Polresta telah mengundang kami, pemerintah Kota Manado dan stakeholder terkait untuk memusnahkan kurang lebih kalau tidak salah 16.000 liter miras yang mereka musnahkan. Ini bisa bayangkan berapa banyak ribu, ada sekitar 30 orang mau mabok kalau minum ini 16.000 liter ini. Dan ini sempat diamankan lewat operasi-operasi piring pemerintah Kota Manado, pihak polisi Pamong Praja kita bersama dengan Polresta Manado, sehingga kami berhasil dan pemerintah dan pihak kepolisian berhasil untuk memusnahkan kurang lebih dikatakan tadi 16.000 liter minuman keras. Ini adalah upaya nyata yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, di mana pemerintah dan pihak kepolisian tidak diam, tapi kami melakukan tetap operasi-operasi. Dan ada hal-hal yang memang kita temui di dalam masyarakat, ada memang upaya-upaya atau penjual minuman keras tanpa izin ini, mereka bisa melaporkan lewat 112 dan itu akan direspons oleh pihak kepolisian dan pemerintah. Yang berikut, untuk ketua-ketua lingkungan, kita tahu ini ketua lingkungan ini Google-nya pemerintah Kota Manado. Karena kalau Google kita hanya tahu rumah, jalan, tapi ketua lingkungan dia tahu sampai siapa yang ada di si rumah, apa DP kelakuan isi di rumah, ketua lingkungan tahu. Jadi kalau ada di lingkungan, misalnya lingkungan 1, ada yang bakuku, dia dengar bakuku, dia so tahu, oh siapa nih bakuku ini dia. Ketua lingkungan so tahu karena dia tahu DP warga di situ. Dia lebih tahu, dia tahu ini orangnya apa DP kelakuan, ini tiap warga di situ, ketua lingkungan tahu. Jadi lebih dari Google yang ada, ini ketua-ketua lingkungan. Oleh karena itu peran ketua-ketua lingkungan sekarang ini luar biasa dan mereka hasil pantauan evaluasi kami untuk belum 1 bulan ya ini, kerjanya masih di atas ekspektasi yang kami harapkan, termasuk ketika ada laporan 112 cepat sekali mereka tindak lanjut. Baik, terima kasih. Kalau terkait yang disampaikan tadi itu sebenarnya patroli dari kepolisian selalu ada ya, yang tadi itu disampaikan dari knalpot racing dan lain-lain. Mungkin untuk Anda yang mengikuti forum Kaunas setiap hari ketika ada terkait Kamtimas, kita undang dari kepolisian, ada data-datanya. Baik, jadi untuk penanganan knalpot racing ini kami sudah melakukan ini sejak dari tahun yang lalu. Jadi upaya-upaya pemerintah Kota Manado dalam menangani knalpot racing ini, pertama bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kepolisian ketika menangani mereka langsung tangani di tempat. Kedua, kalau pemerintah Kota Manado melihat ada laporan tentang knalpot racing ini, kita akan cek di mana pemilik anak-anak motornya atau rumah ini, di mana pemiliknya, dan di situ kami akan mengkomunikasikan dengan tokoh agama di mana dia tempat beribadah ini anak ini. Nah, kemudian dari tokoh agama tersebut akan berkunjung ke rumah anak yang memiliki knalpot ini dan memberi pembinaan untuk segera merepas kembali knalpot racing tersebut dengan sanksi-sanksi hukum yang kita akan sampaikan kepadanya. Ini yang data-data ini ada jelas sekali ini, di mana rumah-rumah yang memiliki knalpot racing kami punya dan sudah kunjungi dan sudah tapi ya saya katakan tadi, walaupun kami sudah ada 1-2 yang bisa ini dan
itu kami tidak menyerah dan akan melakukan upaya-upaya penanganan hal-hal tersebut. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih. Ini kita sudah masuk di menit-menit terakhir. Saya baca ini dari Jemris Diawang di live stream kami di YouTube. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting membentuk karakter serta tingkah laku anak. Seperti itu yang disampaikan ya. Ini banyak sebenarnya yang sudah bergabung tapi tidak bisa kami baca satu persatu. Karena kita sudah masuk di segmen yang terakhir ini, Pak Tony, boleh Pak apa yang ingin disampaikan dari Pak Tony dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara untuk masyarakat Sulawesi Utara ini khususnya? Oke, terima kasih. Kami dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara berkomitmen untuk selalu melayani masyarakat, khususnya warga binaan yang ada di lapas, di rutan maupun di lembaga pembinaan khusus anak. Kami akan melakukan secara maksimal apa yang bisa kami lakukan. Yang pasti negara tidak berhak memberikan atau membuat seseorang lebih buruk dari sebelumnya. Nah, kami berkomitmen untuk membuat lebih baik warga binaan yang masuk ke lapas maupun di rutan setelah bebas nantinya. Hanya perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, edukasi masyarakat untuk waspada dan melapor, dan dorong penerimaan bagi yang mau berubah, tegas bagi yang melanggar. Hanya itu saja yang perlu kami sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Tony Nainggolan. Terakhir Pak Ulysses ini, karena walaupun hanya 1-2 orang, hanya sebagian kecil sebenarnya, tapi begitu viral kan orang langsung beranggapan Kota Manado ternyata sudah darurat. Apalagi kita kota pariwisata, Pak, sangat penting sekali untuk menjaga stabilitas keamanan di sini ya. Silakan Pak Ulysses. Terima kasih. Jadi pemerintah Kota Manado, tidak ada pemerintah yang tidak akan mengayomi. Tujuan kami menjaga ketentraman dan ketertiban. Manado maju dan sejahtera. Kami berusaha di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Andre Enggo dan Bapak Wakil Wali Kota Dr. Richard Swalang, bagaimana menciptakan Manado tetap aman, maju dan sejahtera. Ini yang tujuan kami. Sehingga berbagai upaya telah kami lakukan, berbagai mitigasi telah kami lakukan dengan data-data yang terukur. Hanya kami mintakan untuk keamanan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab daripada pemerintah saja atau dari pihak kepolisian, TNI ataupun dari pihak-pihak terkait lainnya. Tetapi keamanan menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya dan saudara-saudara bertanggung jawab menjaga keamanan di Kota Manado. Mari kita jaga keamanan Kota Manado tetap kondusif sehingga apa yang kita harapkan pendapatan per kapita Kota Manado yang di atas rata-rata nasional ini bisa kita tingkatkan terus. Sehingga biasanya kalau sejahtera itu tindakan-tindakan kejahatan akan kurang. Betul. Karena kita tahu bahwa keamanan dan kesejahteraan adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Jadi kalau dorong dua baku dapat ini tetap akan baik itu kondisi. Oleh karena itu kami berharap kerja-kerja pentahelix dari semua unsur stakeholder yang terkait di pemerintah Kota Manado dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Manado. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya baik, upaya-upaya represif maupun upaya-upaya preventif. Nah, apalagi sekarang ini kami dengar informasi bahwa pihak kepolisian akan menerapkan protap mereka, di mana kalau memang sudah ada membahayakan masyarakat atau petugas, mereka akan melakukan tindakan-tindakan kelumpuhan dengan melakukan tembak. Karena di beberapa pertemuan polisi sekarang lemah, katanya tidak bawa pistol, bawa pistol. Nah, orang sekarang karena ada pertemuan-pertemuan itu, sekarang mereka sudah menyiapkan itu dan sudah ada protap. Kalau benar-benar dalam keadaan terpaksa sudah membahayakan orang lain atau petugas, mereka dapat melumpuhkan pelaku kejahatan tersebut. Ini jadi sekali lagi kami pemerintah Kota Manado tetap mengapresiasi, menerima masukan-masukan warga, kritikan-kritikan demi perbaikan, namun juga kami berharap bahwa kerjasama kita untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kota Manado menjadi tanggung jawab bersama kita. Terima kasih. Pak Ulysses, singkat saja ini saya ingin, kalau tadi kan dari pemerintah upayanya, dari masyarakatnya sendiri, karena dari yang disampaikan kita bisa katakan bahwa beberapa kejadian belakangan ini adalah insidental, artinya wrong man in the wrong place. Nah, singkat saja Pak, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Manado agar bisa menjaga diri juga?
Baik, untuk menjaga diri kita punya saluran laporan ya. Yang laporan ini tentunya kami sangat menjaga kerahasiaannya. Jadi jika kita menemukan ada warga atau yang kita bisa indikasikan atau mencurigai membawa sajam atau ini, segera melapor di 112 dan kami akan bersama pihak terkait akan segera melakukan tindakan terhadap pelaku oknum-oknum tersebut. Baik. Terima kasih Pak Yulius Soler dan juga Pak Tony Nainggolan. Terima kasih juga Pak ya. Mudah-mudahan kita punya banyak waktu lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi di RRI di Forum Kawan 2. Saya Steve Kolibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk banyak sekali tanggapan yang belum bisa kami baca pagi ini. Nanti kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Bersatu karena informasi dan inspirasi. Jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia